والأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Baik, Masya Allah. Ya, kita Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kecil-kecil sudah pintar mengaji. Iya, mungkin setelah Bang Ude di Parepare mungkin bisa memberikan petunjuk kepada Ananda ini. Iya. Katanya rencananya kalau besar sekurang-kurangnya seperti Bang Ude. Mau jadi pendakwah juga, mau jadi dai. Alhamdulillah. Ada itu Bang Dimas. Ada itu ada generasi. Ya. Mereka lah itu adalah harapan bangsa, daerah, semua itu bisa dipakai. Kelak nanti. Amin. Iya. Insyaallah. Ya, ini juga bisa tidak salah bisa mengurangi dampak bencana, bisa mengurangi laknatullah dari Allah ketika anak-anak muda kita ini semuanya rajin ya, Bang Ude ya. Ya. Betul. Iya. Jadi memang kita itu Bang Dimas bahwa kita hanya mendidik anak-anak kita lebih dekat dengan Al-Quran. Iya, insya Allah. Ya, lebih dekat dengan agama. Karena dasar yang paling utama sesungguhnya adalah bagaimana pembinaan generasi Islam yang memahami agama dan bisa menjalankan agamanya. Iya. Oke. Ada gangguan ya? Iya. Silakan. Mungkin awal dulu mungkin ada apa sih istilahnya? Tolong ya. Fadilah dulu Fadilah. Iya, fadilahnya ada Bang Ude. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, bahwa alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan ini adalah suatu kerugian besar manakala kita memasuki bulan Ramadan lalu dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam kitab Suratul Nasihin itu Nabi pernah ditanya tentang fadilah malam Ramadan. Dan ini hadis dhaif, tapi tidak untuk dijadikan sebagai dasar atau hujjah atau hukum, tapi dia adalah merupakan motivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah malam pertama, kata Nabi adalah siapa yang mendapati malam pertama Ramadan, bahwa min sambihi waladatuhu ummuhu, ya, adalah seorang mukmin yang tarawih pada malam pertama, maka dia keluar yakhruju mu'minun min tanbihi waladatuhu ummuhu, maka dia akan keluar seperti dia tidak ada dosa, seperti ketika dia dilahirkan oleh ibu bapaknya. Itu yang didapat orang yang bertarawih tadi malam pertama. Adapun malam kedua, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dia ketika dia dilahirkan oleh ibu bapaknya. Makanya fadilah atau keutamaan bulan Ramadan itu adalah karena ada perintah Allah yang namanya ibadah puasa wajib, dan ada perintah salat tarawih sebagai salat sunnah. Mau 8 rakaat boleh kita lakukan, mau 20 rakaat tidak ada masalah. Yang jelas kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bergembira menyambut Ramadan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Alhamdulillah. Itu bergembira saja kita sudah dapat pahala ini. Sebelum dilanjutkan pahala itu. Sebelum dilanjutkan Bang Ude, kita juga buka layanan telepon di 0853 9535 0907. Jika Anda mendengarkan program ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan iman dan Islam, nanti bisa insya Allah dijawab sama Bang Ude. Insyaallah. Oke, tapamun ini Bang Ude. Baik, tapayakan ya. Silakan. Silakan. Terima pertanyaan dulu. Oke. Halo. Assalamualaikum. Silakan perkenalkan dan pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
pendengar setia di Lembang, Pengaparan. Iya. Lembang. Lembang dekat-dekat Bang Mamasa. Aldi. Bang, iya. Informasi Bang Bang Aldi Ude itu, ini, Bang Lembang, Ude ya. di studio ya, Bang Ude ini berada di daerah Mamuju. Mamuju. Iya, Mau silakan. jadi lewati kampungku tuh. Iya. Di kampungku tuh Pak Ustaz dekat jembatan. Iya. Iya, iya, Ada iya. nih matu koliswi. Ya tunggu nih kalau pulang. Kawasan penjual pisang barangan di situ, Pak Ustaz. Iya. Itu sebelum jembatan penjual pisang barangan di situ dia. Tolong sedikit masuk sekitar ya 100 meter lah. Di situ saya setiap hari mendengar radio. Oke, silakan Pak Aldi. Iya, silakan. Pernyataan Silakan, Bang pendengar. Aldi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Iya. di 1 Ramadan. Langsung aja pertanyaannya karena singkat waktu ya. Iya. Jadi begini, itu bacaan di rakaat pertama sampai rakaat 20 rakaat itu mulai dari al-hakum takasur sampai tabat atau aja. Itu apakah memang ada ditentukan bahwa harus mengikuti dari rakaat 1 sampai 10? Kan biasa kan kalau misalnya Pak Imamnya apa istilahnya itu terbalik ya. Nah, detektif dari belakang bilang bukan ini walhasil misalnya. Terus kalau ada pemimpin salat tarawih sementara dia tidak baca surah-surah pendek ini, tidak ada juga teguran dari belakang. Apakah karena makmum di belakang tidak hafal itu bacaan pemimpin salat ataukah bagaimana? Karena biasanya kalau imam di depan ada sedikit kekeliruan, terbaliki sama iza aja atau tabat terbalik, ada yang tegur di belakang. Iya. Gitu. Ataukah subhanallah, astagfirullah baru dibaca inilah yang urutan ini. Tidak mengerti maksudnya pertanyaan saya mungkin? Oke, dipahami Itu, Bang Aldi. ya. Jadi pertanyaannya, apakah memang sudah ada dari pihak instansi atau apakah yang menentukan bahwa Iya, apa ada ketentuan dari Nabi atau tidak gitu. Ya, saya kira mungkin sudah bisa dipahami. Iya. Pendengar setia dari Pengaparan Lembang. Oke, makasih Pak Aldi. Iya. Iya, Pak Aldi, pendengar. Mungkin sambil ngopi-ngopi tunggu waktu Dipahami gitu, berbuka puasa. Paman. Ya, silakan. Ya. Silakan Bang Ude. Tepat. Jadi gini, Bang Dimas insya mesra Ya. bahwa sholat tarawih itu yang harus kita tahu adalah hukumnya sunnah. Iya. Adapun bacaan dari setiap sholat itu yang hukum bacaan wajibnya adalah Al-Fatihah. Iya. Adapun ayat atau surah yang kita baca itu adalah hukumnya adalah sunnah saja. Jadi kalau ada orang salat tarawih, Iya, kemudian diambil itu yang pertama Al-Hakumut Takasur sampai masuk ke 20, Iya. sampai kepada terakhir Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabba, itu tidak masalah. Iya. Kenapa diurutkan seperti itu? Itu tidak ada ketentuan. Tapi karena persoalannya adalah mereka mengurutkan itu ketahuan kalau diambil Al-Hakumut Takasur berarti masih rakaat pertama. Iya. Nah, maksudnya begitu. Oh. Jadi terhitung satu. Iya. Iya. Kemudian masuk ke Nalakode, yang nalakode. kedua, wal Ya. asri berarti masuk yang kedua. Jadi dia menghitung. Tapi bagaimana misalnya kalau dia ambil Al-Quran besar, maka biasanya kalau yang kayak di Mesir Raya itu dia pakai uang koin. Jadi kalau selesai rakaat satu salat, dalam artian rakaat ini dia salam, maka dia sisipkanlah satu koin bahwa ini sudah selesai satu. Jadi kalau sudah 5 berarti sudah 10, Ya. makanya itu diurutkan seperti itu. Iya. Nah, persoalan bagaimana makmum yang di belakang kalau dia tidak hafal, dalam masalah. Maka Nabi hanya perintahkan dengarkan dengan baik bacaan Al-Quran itu. Tapi kalau kau hafal bacaan itu, diamlah, dengarkanlah, dan ketika dia keliru membaca, maka kita dibolehkan untuk menyempurnakan bacaan itu. Tetapi syaratnya itu diulang 3 kali. Mananya Bang Dimas itu, kalau misalnya imam sudah 3 kali mengulang, masih tersangkut terus, maka yang di belakang imam berhak untuk meluruskan bacaan itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak ada ketentuan mengurutkan seperti itu mulai Al-Hakumut Takasur, cuma memudahkan orang untuk menghitung rakaat dan jumlah daripada salat tarawih itu. Apakah sudah sampai 8 ataukah sudah sampai 20 atau tidak. Iya. Jadi bisa juga digabung. Diambil surah Al-Quran yang Al-Quran besar, lalu yang keduanya diambil Al-Hakumut Takasur. Boleh, tidak ada masalah. Boleh seperti itu. Tapi biasanya di kampung-kampung itu At-Takasur pertama, kemudian Qul Huwallahu Ahad terakhir. Iya. Nah, gitu.
Itu memudahkan saja, tidak ada ketentuan. Ya, jadi semacam kode-kodenya gitu, Di. Ya, kode. Nah, begitu. Oke, Jadi Pak kan, Aldi. Itu jawaban dari Nabi kan juga menyuruh kita untuk sholat itu mempermudah bacaan, bukan menyulitkan. Ya. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ini Bang Ude. Iro itu surah yang baca. Tidak ada masalah. Tapi taliwa-liwa ini. Boleh bacaan surahnya Oppo. Jangankan musuh bacaan surah Oppo. Bupati, wali kota saja Oppo. Iya. Itu tidak bisa Oppo. Boleh Oppo itu, tidak ada masalah. Iya. Oke. Ihsan Mesra yang lain silakan boleh bergabung juga di 085395350907. Kita masih di awal-awal dan insya Allah nanti kita akan berbuka untuk hari pertama. Mudah-mudahan tetap semangat. Pertanyaan saya berikutnya Bang Ude, apa yang harus kita perhatikan? Ini kan masih di awal. Untuk selanjutnya di hari kedua sampai dengan hari ke-30 atau 29, supaya mungkin menjadi warning juga. Kita harus jaga-jaga di sini supaya kita tidak sia-sia puasa. Ya, didengarkan. Apa yang diperhatikan? Jadi yang harus kita perbaiki itu ibadah itu, Bang Dimas, adalah kualitas ibadah kita, bukan banyaknya. Jadi menjaga kualitas ibadah salat tarawih, menjaga kualitas ibadah puasa kita, itu tentunya kualitas ibadah puasa itu bagaimana menjaga lisan kita, bagaimana menjaga pandangan kita, bagaimana menjaga kaki kita untuk tidak melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, ketika itu bisa kita jaga dengan baik, maka disitulah kualitas ibadah puasa kita akan naik, akan ketahuan ketika nanti keluar dari Ramadan bahwa dia geraknya seperti ini. Karena waktu Ramadan dia mampu menjaga lisannya, waktu Ramadan dia mampu menjaga pandangannya. Makanya itu kata Imam Al-Ghazali bahwa as-shaumul khawas, isil khawas, dan as-shaumul hawam. Jadi ada 3. Ketika kita mampu menjaga seluruh anggota tubuh berpuasa, maka kualitas puasa itu akan ketahuan. Jangan kita lagi berada pada tingkatan puasa awam. Makna awam itu adalah mereka tidak makan, tidak minum, ya sudah selesai puasa. Tapi kita puasanya harus lebih tinggi lagi. Tidak mampu lagi berbicara yang jelek-jelek kepada orang, dan tidak lagi melihat kecuali melihat sesuatu yang dibolehkan dan mengandung rahmat di sisi Allah. Lalu ketika telinga ini kita berpuasa, kita lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, lebih banyak mendengarkan hal-hal yang baik, maka disitulah kualitas ibadah puasa kita akan terjaga dengan baik. Maka pelihara itu, Ihsan Mesra, pelihara dengan baik, karena godaan di luar memang semakin banyak, apalagi godaan di medsos. Hati-hati juga tangan. Ingat, Ihsan Mesra, di mana saja berada, bahwa tangan ketika mengupload ataukah ketika mengirim sesuatu di medsos, di WA, di Facebook, Instagram atau apa saja, lalu itu ditanggapi oleh orang yang tidak yang kurang baik, maka itu bisa saja memakruhkan amal ibadah puasa kita, karena tangan ini ternyata tidak berpuasa dan tidak pernah tertahan untuk mengupload sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu maksudnya. Ya, bagaimana kalau misalnya kita mengupload sesuatu terus niatannya sebenarnya baik, cuman disalahartikan oleh orang yang melihatnya itu di medsos, apakah itu termasuk juga yang Bang Ude katakan tadi? Tidak juga. Ya, tergantung kepada, kalau ini masuk kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Itu kata Nabi, segala perbuatan ini tergantung kepada niatnya. Saya mengupload sesuatu, misalnya kita upload ini, kita punya dialog obras, obras Ramadan, obrolan soal Ramadan, kita upload di media, kita upload di YouTube, kita sampai ke Instagram, tiba-tiba ada orang menanggapi jelek, itu bukan urusan kita, karena kita sesuatu yang kita upload adalah sesuatu yang baik, tapi mereka menganggap itu hal yang tidak baik. Berarti kesalahan bukan kepada kita, tetapi memang cara berpikir mereka itu yang negatif. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Perbaiki dulu cara berpikir kita, adalah berpikirlah sesuatu yang positif. Kalau kita berpikir positif, meskipun itu jelek, tapi kalau positif kita arahkan, insya Allah akan baik. Saya ambil contoh kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu punya akhlak yang mulia. Saking bagusnya akhlaknya Nabi Isa itu, pernah ketika berjalan dengan beberapa sahabat beliau, tiba-tiba ada bangkai anjing. Lalu bangkai anjing itu berbau busuk. Tiba-tiba sahabat boleh mengatakan, aduh, busuknya ini bangkai anjing. Tapi apa kata Nabi Isa? Putihnya giginya. Berarti Nabi Isa itu memberikan positive thinking, bahwa meskipun dia busuk, tapi lihat giginya putih. Dia tidak mengarah kepada hal yang buruk.
tapi dia mengarah kepada hal yang baik. Begitu juga apa yang kita upload. Kalau kita baik kita upload, lalu dia menanggapi positif, alhamdulillah hasilnya baik. Tapi kalau dia negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Oke. Tetap menjadi pelajaran untuk kita, insan mesra. Diingatkan juga bahwa di dialog ini Anda juga bisa telepon di 0853 9535 0907. Bang Ude, saya masih ingin berbicara terkait Ramadan. Ada tidak dari pengamatan Bang Ude yang melihat masyarakat kita, saya mungkin atau siapapun itu, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, namun terus kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga amalan-amalan bisa saja berkurang, bahkan bisa batal amalannya di bulan puasa ini? Iya, gini Bang Dimas, ada budaya di Ramadan kita ini, terutama wilayah sekitar Raja Tapareng ya. Jadi sebenarnya menyambut Ramadan itu persiapan fisik mental, terutama iman kita, memperbanyak istighfar kepada Allah. Tapi sepertinya Ramadan itu tidak hanya sebagai bentuk bahwa ibadah toh yang kita lakukan, tetapi ada juga yang namanya kegembiraan secara jasmani. Mana begini, di beberapa daerah yang saya lihat waktu saya lewat kemarin, itu ternyata mereka mempersiapkan apa, model-model drum, model apa saja, lalu mereka persiapan untuk membangunkan sahur. Ini kan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Ada elektron yang berjalan tengah malam sampai subuh, musik sahur. Ini bagus sebenarnya, tetapi bukan itu yang menjadi titik fokus kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Bahwa membangunkan orang yang sahur itu bagus, tetapi kalau hal-hal yang seperti ini kita pakai hanya untuk berhura-hura saja, itu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, yang kita lihat dalam kondisi masyarakat kita sekarang, bahwa Ramadan itu dianggap adalah panen, apa istilahnya, panen cuang atau panen ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Karena lebih banyak kita fokusnya apa? Mari kita ditambah rezeki kita di bulan Ramadan. Tetapi intinya kita pakai itu tidak ada salahnya, tetapi yang lebih afdal adalah bagaimana memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, bagaimana kualitas puasa, bagaimana kualitas tarawih kita, tidak hanya semata-mata karena ekonomi, karena sesungguhnya Ramadan itu akan datang kepada kita sekali setahun. Itulah yang harus kita manfaatkan. Oh iya, jadi betul-betul sebenarnya kepada kualitas itu ya, bukan pada kuantitas ibadah kita. Bukan lagi kuantitas, Bang Dimas. Bukan lagi kuantitas. Ya, insan mesra, bukan kuantitas. Ingat ya, ada pelajaran yang berharga begini. Saya kutip dari pernyataannya Hasan Basri yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab. Beliau berkata bahwa kematian 1000 orang ahli ibadah itu tidak sebanding dengan kematian seorang ulama atau seorang ahli fikir, ya, seorang alim. Jadi kalau satu orang alim meninggal dunia, tidak sebanding dengan 1000 orang ahli ibadah yang meninggal dunia. Kalau orang ahli ibadah meninggal, maka yang mati adalah ibadahnya. Tapi kalau orang berilmu meninggal dunia, maka yang mati adalah reproduksi pemikirannya atau cara berpikirnya. Itu yang bahaya. Ya, dan ini sebenarnya yang menjadi kehilangan besar kita ya, ketika para ulama itu meninggal, akhirnya memang ilmunya memang yang diangkat. Ya, masih terus kita bersama di sore hari ini bersama dengan Bang Ude. Kayaknya ada pergerakan ini, Bang Ude. Ada apa ini? Ada. Saya masih di kamar dulu. Oke, mudah-mudahan sinyal bagus. Oke, aman. Oke, kembali lagi Bang Ude ke amalan-amalan penting yang kita jaga untuk bulan Ramadan ini. Tadi kan sudah terkait dengan bagaimana mata, mulut. Nah, sekarang amalan-amalan fisik mungkin yang bisa dimaksimalkan untuk bulan Ramadan ini, selain tarwih yang memang sudah umum, kemudian puasa, apalagi amalan-amalan yang harusnya kita jangan sisakan untuk bulan Ramadan. Iya, yang harus kita perbaiki adalah tetap kita jaga silaturahim kita, Bang Dimas. Tetap kita jaga sedekah kita. Kalau senantiasa kita rajin bersedekah, di bulan yang lain kita sedekahnya mungkin 10.000. Nah, sekarang masuk bulan Ramadan tambah menjadi 15.000. Itu meningkat dalam hal kuantitas dengan kualitas. Jadi sudah ada nilai, dua nilai di situ. Nilai kualitasnya dan nilai kuantitasnya. Kemudian
kalau perlu ditambah lagi bacaan Al-Quran kita. Kalau misalnya tahun lalu kita hanya 1 kali menamatkan, maka kita usahakan tamat 2 kali dalam sebulan, bulan Ramadan. Makanya Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan itu tamat Al-Qurannya 2 kali dalam sehari. Tapi kalau hari-hari biasa itu 1 kali saja tamat. Ya, ada yang lain lagi untuk mungkin ada sholat-sholat tertentu yang mungkin kita bisa lakukan perbedaannya dengan hari biasa dengan bulan Ramadan. Iya. Amalan-amalan. Kalau kita misalnya Bang Dimas itu kalau bulan Ramadan ini harusnya kita tambah kuantitas ibadah kita dengan kualitasnya, yakni kalau dulu kita sholat duhanya hanya 2, maka kita tambah menjadi sampai 4 rakaat sampai 8 rakaat, bahkan ada yang sampai 10. Tapi yang banyak saya dapat riwayatnya itu adalah 2 hingga 4 rakaat. Kemudian ditambah lagi kalau bangun tengah malam itu tidak hanya salat tahajud toh, tapi sebelum salat tahajud ya kita sholat sunnah wudhu dulu, kemudian 2 rakaat, kemudian sholat taubat 4 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah salat sunnah hajat baru kita tambah sholat tahajud, apakah 8 rakaat, 4 rakaat, sekurang-kurangnya 2, sebanyak-banyaknya tak tertentu. Kemudian kalau belum witir, tutuplah dengan salat witir. Itu kiat-kiat yang harus kita lakukan, yang mungkin di bulan Ramadan yang lalu tidak pernah kita lakukan, tetapi alhamdulillah kita diberi kesempatan. Ayo berpas tabikul khairat, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Iya, saya masih mendalami dengan hal-hal yang besar. Mungkin nanti spesifik ada pembahasan kita terkait tahajud. Ini Bang Ude, adakah yang bilang bahwa kalau kita mau tahajud kita harus tidur dulu meskipun sebentar, tapi ada juga yang bilang boleh saja langsung disambung tahajudnya. Bagaimana itu yang Bang Ude yang seharusnya? Sebenarnya yang afdalnya ya, kalau saya yang afdalnya itu kalau memang menjadi salah satu persyaratan itu Bang Dimas adalah salat tahajud adalah tidur dulu. Makna tidur di sini adalah hilang kesadaran. Maka kalau ada orang hilang kesadarannya, misalnya dia duduk, tiba-tiba dia tertidur dalam tempat duduknya, maka boleh saja dia tahajud seperti itu. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tidur, meskipun 5 menit, meskipun hanya 1 menit saja hilang kesadaran waktu itu, maka dia bangun kembali, maka dia boleh salat tahajud. Tapi jadi kalau salat tahajud itu kalau misalnya saja terkadang kan kita dengar ceramah tarawih kita tertidur, apakah itu bisa dihitung tidur atau di luar itu? Iya, bisa dihitung tidur yang seperti itu Bang Dimas. Ya, Anda mendengarkan ceramah tarawih, kan itu sudah malam. Sudah malam ya. Iya. Sudah malam. Setelah Isya. Anda mendengarkan ceramah tarawih, tapi Anda tertidur. Selesai tarawih dikasih bangun sama orang. Tono selesai ini. Dia di situ boleh salat tahajud. Pulang dari rumah, kemudian dia sampai begadang, dia sampai di rumahnya jam 12, tiba-tiba kan dia bilang, saya ingat saya sudah tidur tadi waktu di masjid, maka dia boleh salat tahajud. Karena salah satu persyaratannya adalah tidur dulu. Oke, kita mengalir saja ini Bang Ude karena belum ada mungkin tema terkait tidur lagi nih Bang Ude. Pertanyaan saya juga sebenarnya ini mungkin juga ada pertanyaan orang lain. Kalau kita tertidur di masjid, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Karena terkadang ada juga yang saya lihat tidur pas tiba salat tarwih dia langsung tarawih, tapi ada juga yang katanya itu batal, kita harus berwudhu dulu. Iya betul, tidur itu ya salah satu yang bisa membatalkan ada wudhu adalah tertidur. Bahkan ada ulama yang berpendapat, ini pernah saya pelajari waktu di pesantren, kalau ada orang dalam keadaan dia mendengarkan khutbah Jumat, lalu dia ngantuk tapi tidak terangkat pantatnya, maka itu tidak tidur. Tapi ketika dia terangkat pantatnya, maka pas begitu dia terangkat pantatnya tiba-tiba kaget, maka itu namanya dianggap batal wudunya dan tertidur waktu itu. Jadi kalau sandar tidak terangkat pantatnya sepersekian detik, kalau dia sandar, meskipun hanya sepersekian detik itu bisa saja seperti itu modelnya. Oke. Selanjutnya Bang Ude memperjelas saja. Ini kan juga meskipun ini perdebatan yang sudah lama, ini kan juga ada perdebatan antara 20 dengan 8. Itu kan biasa sering juga menjadi sifat salawat tarawih.
sifat salat tarawih Nabi itu memang yang banyak hadis meriwayatkan itu adalah 8. Tetapi ada hadis takriri misalnya adalah perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi. Kenapa 8 rakaat Nabi? Itu 8 rakaat karena Nabi kita salat tarawih 8 rakaat itu kan semalam suntuk, Bang Dimas. Karena dia mengambil tamat Al-Quran 30 juz selesai salat tarawih Nabi. Kemudian sahabat yang ikut di belakangnya mencoba-coba ikut sama Nabi salat tarawih, tapi tidak sanggup karena baru 1 rakaat sudah ambil 3 juz. Iya. Ya, akhirnya mereka tidak sanggup ikut. Lalu mereka ikut tarawih di masjid. Mereka bergerombol, tapi tidak berjamaah. Lalu datanglah Umar mengumpulkan mereka dan melakukan tarawih secara berjamaah. Ya, bidas itu lalu, Pak Ustaz. Sebelumnya itu bidas itu. Bidas itu. Bukan beda. Beda itu karena dilihat oleh Nabi, lalu dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, bukan menambah itu. Ya, dalam artian bahwa kita merubah syariat, enggak. Tetapi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Nabi. Kalau itu bidah yang kita lakukan seperti sekarang itu banyak yang sedikit-sedikit kita membidahkan. Iya. Itu ada sahabat dulu kalau dia sholat yang paling getol dia ambil, paling sering dia ambil itu bacaan adalah Qul huwallahu ahad. Tapi kan Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Iya. Coba ini sudah syariat, masuk dalam syariat ya. Ya. Artinya salat wajib dia lakukan. Tetapi kan bacaan itu sunnah. Lalu dia selalu ambil itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, seperti itu. Lalu ditanya sama sahabat, "Kenapa kau ambil itu?" Ditanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ada sahabat yang seperti ini. Kenapa? Dia kalau sholat selalu Qul huwallahu ahad." Lalu kata Rasulullah, "Kenapa kau ambil itu?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya suka sekali sifat-sifat Allah dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Lalu apa kata Rasulullah? Turun ayat menyampaikan bahwa Allah sangat meridai apa yang kamu lakukan. Nah, ini juga dilihat tarawih 20. Lalu apa kata Nabi? Nabi tidak melarang, tapi Nabi malah membenarkan apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Iya. Jadi perbedaan itu ada, tapi tidak boleh kita saling menyalahkan, apalagi saling membidahkan sesuatu. Akhirnya artinya memang ada batasan bidah itu yang bisa ditolerir oleh selama syariat. Karena begini, menurut Prof. Dr. Andi Samsul Bahri, Ketua PB DDI itu pernah menyatakan begini, bahwa segala sesuatu mengenai syariat tidak usah diganggu. Yang diganggu lagi, misalnya sholat Isya 4 rakaat itu sudah jelas. Paten. Tapi yang boleh kita ganggu itu adalah kulit-kulitnya, yang di luarnya. Iya. Itulah orang pertentangkan di situ. Selama dia bukan syariat, maka itu bukan bid'ah. Iya. Kemudian Prof. Abdul Somad bilang, selama dalam sebuah perayaan ada 5, maka tidak tergantung bid'ah. Ada salawat, ada orang mengaji, ada silaturahmi, ada makanan yang mau dimakan bersama-sama, lalu ada ceramah agama, ada ilmu, maka itu tidak termasuk bid'ah di kalangan umat Islam. Kalaupun itu bid'ah, pasti bid'ahnya adalah hasanah. Ya, meskipun ini banyak yang menolak ya bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Iya. Termasuk yang kita lakukan sekarang ini. Iya. Nabi tidak pernah ceramah lewat medsos. Bid'ah hasanah. Hasanah yang begini. Iya. Ya, ada kebaikannya. Iya. Lanjut lagi Bang Ude. Untuk berdakwah. Oke. Ya, lanjut lagi pertanyaan saya. Ini masih yang sering-sering jadi perdebatan terkait dengan imsak. Kita kan di Indonesia ini, Asia Tenggara ini mengenal soal imsak, dan juga sampai ada yang bilang bahwa kalau sudah imsak itu artinya sudah tidak bisa lagi makan. Nah, ada juga yang bilang bahwa imsak itu sebenarnya masih bisa. Nah, sebenarnya seperti apa hukumnya ini dalam puasa? Imsak itu dikasih batasan. Jadi kalau dulu itu sebenarnya sampai masuk waktu subuh. Ya. Jadi kenapa ada imsak itu artinya berhati-hati. Ya. Jadi imsakiyah. Jadi ada beberapa menit sebelum masuk interval waktu subuh, maka nanti tidak boleh lagi makan dan minum setelah azan pada saat sudah betul-betul waktu subuh. Jadi misalnya ada 10 menit
sebelum masuk waktu subuh, itulah dinyatakan sebagai imsak. Artinya ini dikasih kesempatan, manakala ada orang terlambat maka dia masih boleh makan dan minum. Begitu, imsak itu. Nah, kalau di Arab Saudi itu dikasih interval berapa ayat? 50 ayat. Jadi ada 2 kali azan. Azan pertama dengan azan kedua. Jadi azan pertama itu adalah membangunkan. Jadi di situ orang makan, minum, oke, masih bergembira. Nah, setelah itu azan pertama, maka begitu 50 ayat kita baca sudah selesai, masuklah azan kedua. Berarti tidak boleh lagi orang makan dan tidak boleh lagi orang minum. Nah, kalau kita di Indonesia dikasih sebagai model apa itu loh? Demokrat ya. Model demokrasi. Lebih demokratis. Agak moderati. Demokrati ya. Moderati dia. Kenapa? Karena dikasih kesempatan imsak itu 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi situ masih boleh kita makan dan masih boleh minum. Yang membatalkan itu manakala kita azan kita masih minum. Itu batal puasa. Artinya pada saat kita sementara makan, ini makanan belum habis, tiba-tiba bunyi beduk tanda imsak, itu masih boleh? Iya, masih boleh. Telan, jangan dimuntahkan, ditelan. Yang dimuntahkan itu ketika azan. Pada saat kita masih makan, tuh tiba-tiba azan subuh, muntahkan. Ya, itu yang dimuntahkan. Tapi kalau imsak, selesai kamu jolok. Imsak, iya, selesaikan dulu, selesaikan. Baik, Insan Mesra. Kalau misalnya masih ada waktu yang terlambat, mau Tommy makan, mau Tommy minum kopi, betul, pilo terutama. Iya, mau Tommy merokok, di blender saja nasinya, 1 kali minum, makan. Tama ni manuk, dapat tama ni balik, dapat tapi coladan, dapat tama ni pan, dapat blender. Bikin jus langsung selesai. 1 kali saja. Ya, Insan Mesra, masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Anda yang mau bertanya silakan. Terima kasih untuk sore hari ini di 085395350907. Pertanyaan saya berikutnya, Pak Ustaz, kita masih mendalami di beberapa hal terkait zakat. Waktu yang tepat untuk membayar zakat itu kapan? Di bulan Ramadan ini. Waktu yang tepat paling tepat, paling kalau bagus. Afdal ada. Tetapi ketepatan waktu untuk berzakat itu ketika sudah masuk Ramadan, itu sudah bisa dikeluarkan zakat. Kemudian waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat sebelum khatib naik mimbar khutbah Idul Fitri. Itulah waktu yang paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oke, ditahan dulu Bang Ude, ada penelpon. Oke. Ya, ditahan dulu, ada penelpon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz, di daerah kita itu Pak Ustaz hampir berdekatan masjid. Jadi satu masuk imsak, sudah asam yang satu yang mana kita ikuti, artinya makan terakhirnya ini Pak Ustaz. Waktu imsak. Iya, sudah imsak, sudah masuk imsak, tapi masih ada yang sudah asam. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa beduknya sudah bunyi dan belum asam. Oh, ada. Kamu maksud begitu? Tangkal ngamani Radio Mesra. Oh iya, biasanya kan Radio Mesra Radio Mesra tidak bunyi Pak Ustaz. Biasa berarti laku atau bagaimana, ini yang perlu kita artinya luruskan Pak Ustaz. Iya. Banyak Bang Ude. Iya. Bagaimana itu Bang Ude? Ada mie asan, ada satu imsak. Keseragaman ini kan begini. Memang ada beberapa perbedaan waktu di negara kita. Kalau misalnya ada bagian tengah, Indonesia bagian barat, bagian timur. Tapi ada juga yang di kalangan tempat kita saja masih begitu, masih berbeda selisih waktu. Iya. Padahal yang harus diikuti adalah ada waktu yang sudah ditetapkan bahwa sekian masuknya imsak. Tapi memang ada yang cepat. Nah, sekarang bijaknya adalah mana yang lebih bijak kita ikuti. Saya selalu mengikut dekat rumah saya. Oke, kita ikuti. Tapi bagaimana kalau ada yang lain? Ya, saya tidak mengikut situ, saya mengikut yang dekat rumah saya. Ya, yang jadi persoalan kalau dia terlambat, yang jadi masalah. Dia kamu terlambat Pak Alina, ternyata dia nanui. Makanya bijaknya di situ adalah ketika kita sudah mendengarkan azan seperti itu, apakah dia waktu berbuka puasa, apakah dia masuk imsak, maka lebih baik hentikan supaya jangan sampai kita berharap yang rumah dekat masjid dekat rumah ternyata agak lambat, ada yang memang agak cepat, maka ambillah mana yang kira-kira
yang lebih sepaham dengan kita bahwa memang sudah masuk waktunya untuk melaksanakan ibadah buka puasa atau masuk waktu imsak. Oke. Ya, itu bapaknya Firman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Lanjut, masih ada waktu Bang Ude. Ini saya kembali lagi terkait dengan wudhu dan kumur-kumur. Ini kan ada di bulan puasa ini kan kita harus hati-hati. Kalau kumur-kumur coto kan menesten batal nih. Apa yemai. Nah, bagaimana pada saat kita wudhu kita kumur-kumur? Ada air yang masuk. Bagaimana boleh itu? Keluarkan air itu. Tapi boleh juga tidak. Kalau dia khawatir bahwa ketika dia berwudu berkumur-kumur bisa membatalkan, memakruhkan puasanya, maka lebih baik jangan berkumur-kumur karena tidak masuk syarat dan rukun dalam wudu. Iya. Ya, dia boleh tinggalkan. Mengusap saja mulutnya, bibirnya, meskipun tidak melakukan kumur-kumur. Iya. Tapi kalau dia khawatir, tapi kalau dia normal saja, maka tetap dilaksanakan berkumur-kumur pada saat kita berwudu. Oke. Terkait kumur-kumur lagi nih, Stas. Tiba-tiba bagaimana dengan sikat gigi pada saat kan biasa kan kita selesai sahur istirahat gitu dulu, nanti teringat sikat giginya pada saat pagi. Bagaimana hukumnya itu sikat gigi? Ada katanya bilang jam 10 sudah makruh nih sikat gigi. Iya, dimakruhkan di situ karena dia pakai pasta. Tetapi ketika dia tidak pakai pasta gigi, maka boleh saja dia bersiwak. Ya, apakah jam 10, apakah jam 11, selama dia tidak memakai pasta gigi. Tapi ketika dia memakai pasta gigi, itu bisa memakruhkan ibadah puasanya karena ada hawa yang masuk, ada rasa-rasa manis dan bisa kita rasakan seperti itu. Makanya lebih baik menjaga itu semua. Itu tadi kualitas ibadah puasa kita, mending pada saat setelah imsak maka kita melaksanakan siwak untuk menuju ke masjid. Jadi kita bersiwak memang dulu. Kalaupun dia lupa nanti datang dari masjid setelah salat subuh, maka dia boleh bersiwak di pagi hari. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau lewat daripada tengah hari itu lebih hindari. Boleh saja, tetapi jangan pakai siwak. Pakai apa ya? Pakai pasta ya. Jadi memang sebaiknya sikat gigi dulu baru pergi masjid salat subuh. Iya, harusnya begitu. Mau itu ya nih jamaah sudah firman tuh kemana? Masalahnya gini, Bang Dimas. Nabi itu perintahkan, andai kata umatku tidak memberatkan kepadanya, maka saya menyuruhnya, mewajibkannya untuk bersiwak setiap melaksanakan ibadah sholat. Kenapa Nabi memanggil begitu? Oleh karena kita biasa kalau habis makan kan masih ada celah-celah, ada sisa makanan yang menempel di gigi atau di mana saja, itu bisa membatalkan sholat kita ketika dia keluar. Kalau kita muntahkan keluar, kalau kita masukkan ke dalam, sama membatalkan yang namanya ibadah sholat kita. Makanya itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan siwak ketika berangkat ke masjid. Oke, lanjut lagi Bang Ude. Masih terkait dengan puasa ini. Bagaimana dengan ludah? Ludah itu kan kalau kita berpuasa terkadang kelebihan kelenjar ludahnya kan banyak. Kadang kita telan, apakah itu juga membatalkan puasa atau tidak? Ya itulah makanya orang mengatakan hebat sekali puasanya ini. Kenapa? Rajin sekali kumur ludah. Iya. Jadi kan gini. Bagaimana hukumnya? Gini, Bang Dimas dengan Bang Maman begini, bahwa ludah itu selama dia masih di dalam itu tidak ada masalah. Tapi kalau ini meludah dibolehkan, tidak apa-apa, dan tidak apa-apa juga untuk menelannya selama dia masih di dalam. Tapi ketika dia sudah keluar, ini tidak boleh, tidak bisa membatalkan puasa kita. Jadi memang ada kelebihan seperti itu. Dan kalau kita sholat lalu ada kelebihan begitu, jangan ditelan, tetapi diamkan saja dulu, nanti setelah sholat baru muntahkan. Ini kan biasa ada yang begitu kan, yang modelnya kayak berkumur-kumur atau apa keluar itu. Karena kan ludah juga ini semakin kita meludah semakin banyak keluar, ditahan nih, menurut ya lebih dikeluarkan. Jadi sebenarnya kalau masih di mulut itu masih bisa untuk kita telan. Tapi kalau sudah keluar, selama itu normal aja ya, selama normal itu boleh. Tapi selama kalau dia sudah normal, kalau menggumpal kayak kita berkumur, maka muntahkan sebaiknya. Baik, Insan Mesra, luar biasa sekali untuk hari ini. Masih ada beberapa menit lagi, Bang Ude, mungkin kita cukupkan saja untuk sampai di sini. Berapa hari
Saya di Wono 7 hari, Om. 7 hari. Salah hari ke-8. Hari Saya ke-8. sudah balik ke Pare. Dan Oke. siap bergabung kembali dengan Radio Mesra. Siap. Berarti 1 minggu kita online terus ini Bang Ude. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, meskipun Saya sudah isi pulsa tadi. ya, meskipun bidah tapi bidah baik Ji. Ya, bidah hasanah. Oke, mungkin sebagai closing statement untuk pertemuan kita di sore hari ini Bang Ude, silakan. Baik, Ayusa Mesra, bahwa Ramadan adalah merupakan tamu yang agung di sisi Allah. Dari 4 bulan yang mulia di sisi Allah adalah bulan Muharram, adalah bulan hijrahnya Nabi. Ada bulan Rajab, adalah bulannya Allah, karena Allah yang memperjalankan Nabi untuk Isra Mi'raj. Ada bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah SAW. Dan ada bulan Ramadan, bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diberikan kemuliaan bulan Ramadan kecuali hanya umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Sambut ia dengan kegembiraan, sambut ia dengan ibadah, sambut dia istighfar kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita di bulan Ramadan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kebersamaannya untuk sore hari ini Bang Ude, yang kita live dari Mamuju, dan juga untuk Pak Aldi, khususnya juga Pak Firman. Terima kasih untuk sudah bergabung, dan insya Allah program ini bisa kembali didengar besok jam 6 pagi di Radio Mesra. Sampai di sini, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.